Kalian pernah nanya nggak sih, kenapa cerita tentang PKI di buku sejarah kita tuh kayak satu dimensi banget? Hari ini kita bakal bahas mendalam topik yang selama ini tabu dibicarakan. Gue mau ajak kalian ngobrolin sesuatu yang mungkin bakal bikin kalian mikir ulang tentang sejarah Indonesia. Tapi tenang, ini bukan teori konspirasi atau asal ngomong, teman-teman. Semua yang gue bahas hari ini berdasarkan penelitian akademis dan buku-buku yang udah ditulis sama profesor dari universitas ternama dunia. Jadi siap-siap aja, pemikiran kalian mungkin bakal berubah total habis tonton video ini. Bayangkan kalian membuka buku sejarah Indonesia, tapi ada puluhan halaman yang hilang. Bayangkan ada cerita penting tentang bangsa ini yang sengaja dihapus selama puluhan tahun. Bayangkan jutaan orang Indonesia yang kisahnya tidak boleh diceritakan. Ini bukan cerita fiksi, teman-teman. Ini yang terjadi pada sejarah Indonesia. Ada organisasi yang pernah menjadi partai terbesar ketiga dunia, yang anggotanya mencapai 20 juta orang. Tapi kisahnya dihapus total dari memori bangsa. Nama organisasi itu Partai Komunis Indonesia. Hari ini kita akan membuka kotak Pandora sejarah. Kita akan masuk ke cerita yang selama ini terlarang. Cerita tentang bagaimana sebuah partai politik yang pernah memperjuangkan kemerdekaan tiba-tiba menjadi musuh negara. Dan bagaimana jutaan nyawa melayang karena label politik. Bersiaplah, karena setelah nonton video ini, kalian tidak akan pernah melihat sejarah Indonesia dengan cara yang sama. Mari kita mulai dari awal tahun 1920. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Penjajahan masih mencekik. Rakyat hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Di tengah kegelapan itu, lahirlah sebuah partai yang berani melawan, Partai Komunis Indonesia. Mereka bukan sekedar partai politik biasa. Mereka adalah pemberontak sejati yang menentang kolonialisme Belanda. Tahun 1926 sampai 1927, ketika partai-partai lain masih takut untuk bergerak, PKI memberontak. Mereka angkat senjata melawan Belanda. Hasilnya, ribuan anggota PKI ditangkap, disiksa, dan dibuang ke Bovendigul, tempat pembuangan yang lebih mengerikan dari penjara manapun. Tapi inilah yang mengejutkan. Banyak dari mereka yang dibuang ke Bovendigul kemudian menjadi pahlawan nasional. Tan Malaka, Marco Kartodikromo, dan puluhan tokoh lainnya. Mereka yang dulunya dibuang karena melawan penjajah, kemudian diakui sebagai pahlawan. Ironis bukan? Lompat ke tahun 1950-an, Indonesia sudah merdeka, demokrasi sedang berbunga, dan di tengah euforia kemerdekaan itu, PKI bangkit dengan kekuatan yang luar biasa. Bayangkan, sebuah partai dengan 3,5 juta anggota resmi dan 20 juta simpatisan, itu hampir 1/5 dari total populasi Indonesia saat itu. Mereka bukan partai kecil atau marginal. Mereka adalah kekuatan politik raksasa di Indonesia. Tapi yang membuat mereka berbeda bukan hanya jumlah anggotanya. Mereka punya program nyata untuk rakyat. Program yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Mereka mendirikan sekolah-sekolah rakyat di desa-desa terpencil. Mereka mengajarkan baca tulis kepada para jutaan petani yang buta huruf. Mereka mendirikan koperasi-koperasi yang membantu ekonomi rakyat kecil. Dan satu hal yang paling mengejutkan adalah Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Organisasi kebudayaan terbesar Indonesia yang melahirkan karya-karya seni dan sastra berkualitas tinggi, novel-novel, puisi-puisi, dan karya seni yang masih dibaca dan dinikmati sampai hari ini. Pramudia Anantatur, Chairil Anwar, Affandi, nama-nama besar yang mungkin tidak pernah kalian kaitkan dengan PKI, tapi mereka semua terlibat dalam gerakan kebudayaan yang dipimpin oleh PKI. Sekarang kita sampai pada malam yang mengubah segalanya, 30 September 1965, malam yang akan mengubah sejarah Indonesia selamanya. Yang terjadi malam itu masih menjadi misteri hingga kini. 6 jenderal terbunuh, gerakan 30 September meletus, dan dalam hitungan jam, PKI disalahkan atas segalanya. Tapi inilah yang jarang diceritakan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa PKI sebagai organisasi tidak merencanakan gerakan 30S. Profesor dari University of British Columbia menghabiskan bertahun-tahun meneliti dokumen-dokumen rahasia. Kesimpulannya mengejutkan dunia akademik. PKI tidak terlibat dalam perencanaan G30S.
tulisannya dalam buku yang kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Dalih Pembunuhan Massal. Benedict Anderson, Indonesianis terkenal dari Cornell University yang menyaksikan persidangan 1967, juga meragukan narasi resmi. Dia bilang, susah percaya orang itu adalah pimpinan tinggi PKI. Orangnya selalu bombastis dan tidak cukup cerdas. Tapi siapa yang peduli dengan fakta saat itu? Narasi sudah dibuat, kambing hitam sudah ditetapkan, dan yang terjadi selanjutnya adalah tragedi kemanusiaan yang paling kelam dalam sejarah Indonesia. Apa yang terjadi setelah G30S bukan sekedar perubahan politik. Ini adalah pembantaian massal yang sistematis. Dalam hitungan bulan, diperkirakan 500.000 hingga 1 juta orang terbunuh. Mereka yang terbunuh bukan hanya anggota PKI, mereka adalah petani, buruh, guru, seniman, dan siapa saja yang dianggap kiri. Bahkan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan politik ikut menjadi korban. Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hampir di seluruh Indonesia berdarah, sungai-sungai merah dengan darah, kuburan massal di mana-mana, dan yang paling menyedihkan, mayoritas korban adalah orang-orang tidak bersalah. Tapi inilah yang mengejutkan. Dunia internasional tahu, Amerika Serikat tahu, Inggris tahu, Australia tahu. Bahkan mereka memberikan daftar nama-nama yang harus dibersihkan kepada militer Indonesia. Dokumen-dokumen yang sudah declassified menunjukkan bahwa AS memberikan nama-nama 5.000 orang yang harus dibunuh. Mereka tidak hanya tahu tentang pembantaian itu, mereka membantu merencanakan dan melaksanakannya. Dan setelah pembantaian massal, dunia pura-pura tidak tahu apa-apa. Setelah pembantaian, dimulailah era Orde Baru. 32 tahun di mana cerita tentang PKI hanya boleh diceritakan dalam satu versi. Versi yang menjadikan PKI sebagai dalang dari semua kejahatan. Film pengkhianatan G30S PKI diputar setiap tahun. Anak-anak sekolah dipaksa menonton. Buku-buku sejarah ditulis ulang. Semua arsip yang berkaitan dengan PKI diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Jutaan keluarga korban hidup dalam stigma. Anak-anak harus menyembunyikan identitas orang tua mereka. Cucu-cucu tidak boleh tahu sejarah kakek nenek mereka. 3 generasi hidup dalam rasa takut dan malu. Dan yang paling tragis, sejarah Indonesia kehilangan satu sisi ceritanya. Cerita tentang jutaan orang yang pernah berjuang untuk keadilan sosial, yang pernah memperjuangkan pendidikan rakyat, yang pernah melawan ketidakadilan. Tapi, sejarah punya cara untuk mengungkap kebenaran. Setelah reformasi 98, mulai bermunculan penelitian-penelitian baru. Kesaksian-kesaksian korban yang selamat, dokumen yang selama ini tersembunyi. Dan yang terungkap adalah kita semua telah dibohongi selama puluhan tahun. Teman-teman, ini bukan cerita tentang membenarkan PKI atau menyalahkan siapa-siapa. Ini cerita tentang hak kita untuk mengetahui kebenaran sejarah bangsa sendiri. Sejarah Indonesia tidak hitam putih. Tidak ada yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah. Yang ada adalah manusia-manusia yang berjuang sesuai dengan keyakinan mereka. Dan mereka semua punya hak untuk diingat dengan adil. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang menggarap proyek penulisan ulang sejarah nasional. 120 sejarawan dari berbagai universitas terlibat. Ini adalah langkah pertama untuk mengungkap kebenaran yang selama ini terpendam. Tapi yang paling penting adalah kita generasi muda Indonesia harus berani bertanya, berani mencari tahu, dan berani menghadapi kebenaran sejarah bangsa sendiri. Karena hanya dengan kebenaran, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Subscribe channel ini untuk terus mendapat update tentang sejarah Indonesia yang jarang diceritakan. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, karena kebenaran adalah hak kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.